Indonesia dengan umat Islam terbanyak di dunia. Kalau maju cepat, makmur cepat, dalam waktu singkat bisa nolong saudara-saudaranya di berbagai negara di belahan dunia. Amin. Saiki sengsara Afrika sengsara nemen, Asia Selatan, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan sengsara nemen, Afrika Utara, Afrika Selatan semuanya sengsara. Menyelesaikan internal hubungan antar agama saja belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Amma ba'du. Ingkang kawula mulyaken, kawula cintai, kawula taati, para kiai, para ulama, para habaib, para ibu nyai, para asatidat ingkang kathah sanget rawuh sakmenika dhateng Pondok Pesantren Al-Falahiyah. Wabil khusus Ibu Nyai Hajah Rubaiyah Sofia Jamilah Al-Hafidhah, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falahiyah Melangi. Al-Mukarram Bapak Kiai Rifki Aziz Maksum, pimpinan Pondok Pesantren Al-Falahiyah Putri Melangi, Yogyakarta. Ingkang kawula mulyakaken Kiai Fahmi Basya, juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Falahiyah Putra Melangi. Para kiai ingkang kathah yang boten sakit kula sebat setunggal-setunggal karena waktu. Alhamdulillah kawula kalian Gus Yusuf saged sowan panjenengan sedaya. Mugi-mugi sedaya sehat walafiat. Mugi-mugi sedaya tetap istiqomah nglampahi titipan perjuangan politik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin. Kawula kalian Gus Yusuf lan konco-konco jajaran DPP PKB sampun dicriosaken kalih Gus Yusuf wau. Perjalanan koalisi akhirnya kita ambil bersama Mas Anies Baswedan sebagai bagian rangkaian dari seluruh perjalanan perjuangan politik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya dan PKB bisa diibaratkan sebagai aliran yang mengalir, aliran politik Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengalir. Mugi-mugi aliran politik perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah menika sumber mata aire langsung murni saking Hadratus Syekh Raisul Akbar Mbah Hasyim Asy'ari. Amin. Dalam sejarah perjalanan politik aliran air Ahlus Sunnah wal Jamaah menika, mulai saderengipun merdeka sampun kagungan konsep, doktrin, ajaran, nilai dan ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga saged beradaptasi ngadepi realitas bangsa Indonesia yang mayoritas Hindu Buddha, ngadepi para penjajah yang membawa agama macam-macam. Beliau-beliau wali-waliullah menika aulia Allah saged noto umat masyarakat sehingga ndadosaken bangsa Islam, bangsa Indonesia ngantos sak menika. Cerita panjangnya sampai bersama Bung Karno mendirikan negara Republik Indonesia diawali dengan mengusir para penjajah
Monggo dipun rungokaken dawuhe Gus Bahak. Mugi-mugi sampun viral dan monggo diviralaken malih. Bung Karno menika hanya salah satu di antara tokoh nasional yang bersama-sama memerdekakan bangsa kita. Tapi seringkali kita lupa Hadratus Syekh beserta para aulia wali-wali nggih sami kontribusinya dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Niku mangke tolong disebaraken dawuh Gus Bahak. Singkat kata aliran air menika sampai zaman Pak Harto, saderengipun Bung Karno. Zaman Pak Harto, Gus Dur mulai bergerak 84 membawa NU dalam Khitoh 1926 Munas Alim Ulama sekaligus pergantian pengurus PBNU di Situbondo. Sejak awal ditemukannya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Basyariyah yang dicetuskan oleh Roisul Akbar, Rois Am Kiai Ahmad Siddiq yang berduet dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Singkat kata, prinsip dasar perjuangan semakin lengkap dalam sejarah perjalanan perjuangan politik Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belum lagi sejarah catatan keberhasilan perjuangan mengusir, menggerakkan umat Islam menjadi pasukan berani mati membela dan mengusir penjajah dari NKRI, menyusun bentuk negara. Panjenengan sedaya mungkin supe Pancasila menika awalnya memang Bung Karno idene, tapi panjenengan boten nangsal supe ingkang menyempurnakan inggih menika BPUPKI yang merupakan badan persiapan usaha kemerdekaan Indonesia. Di dalamnya menyempurnakan Pancasila seperti yang kita nikmati hari ini. Kadang-kadang wong NU itu lupa. Bahkan gara-gara lupa minder. Wong NU adalah pewaris sah negeri ini untuk ikut bisa menata dan memperbaiki ila yaumil kiamah. Mulai merdeka, melok memerdekakan, nyusun fondasi negara, melok Pancasila mawon yang menyempurnakan nggih para kiai. Wabil khusus Hadratus Syekh Kiai Wahid Hasyim. Terus sampai zaman Orde Baru, pahitnya kehidupan NU, sampai akhirnya Gus Dur bersama para tokoh-tokoh nasional menggerakkan forum demokrasi. Lahirlah apa yang disebut negeri Indonesia yang kaya ini dengan sistem baru, yaitu demokrasi. Tujuannya tetap sama, keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Alhamdulillah perjuangan Gus Dur mboten sia-sia, ngelahirkan era reformasi dan demokrasi. Gus Dur dihadiahi kali Gusti Allah, didadosaken Presiden Republik Indonesia yang keempat. Mboten gratisan menika, wonten keringete, wonten perjuangane, wonten pengabdiane, diusir-usir kula sempat dampingi, alhamdulillah. Dampingi nggawe forum demokrasi. Kula inget Gus Dur niku badhe ziarah teng makame kakek lan bapakipun panjenengane Gus Dur Kiai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kalih Kiai Wahid kula nganter ke Jombang badhe mlebet makam niku zaman Orde Baru riyen. Mau masuk makam niku lho dikunci, nggak boleh masuk karena Gus Dur dianggap kritis dan melawan pemerintah. Gus Dur niku badhe sowan teng makam Mbah Wahid sama Mbah Hasyim mboten saged, begitu beratnya. Akhirnya lahirlah forum demokrasi, kemudian lahirlah era demokrasi dan reformasi. Hadiah Gus Dur dados presiden. Jangankan Gus Dur berdiri, jalan, waktu niku Gus Dur duduk aja susah. Tapi jenenge hadiah nggih pokoknya diterima dados presiden. Waktu niku masih eling nggih, Amin Rais njaluk kula dherekaken ngadep Gus Dur teng Ciganjur. Datang Ciganjur, Amin Rais ingin menyampaikan bahwa rakyat menginginkan Gus Dur jadi presiden. Karepe Pak Amin Rais niku kira-kira ngenten, Gus Dur gerah lungguh wae angel,
diharapkan Pak Amin Gus Dur niku ngomong ngeten, Pak Amin saya ini kurang sehat, ya saya lebih baik sampean saja yang jadi presiden, kira-kira gitu karepe ngoten. Tapi sampai di sana kula nggih bayangaken miripe ngoten, Gus Dur kira-kira kersa apa ora. Nah ternyata begitu disampaikan kula ndampingi, Gus Dur malah duduk, malah jawabannya Gus Dur, ya kalau itu kehendak rakyat ya saya siap menjadi presiden. Nah pulang dari Ciganjur Pak Amin Rais telepon kula, ini gimana ini? Dulu tadi kan kesepakatannya Gus Dur nolak dan menyerahkan kepada saya. Ya, saya jawab, ya tanya Gus Dur sendiri, wong saya juga nggak tahu. Makanya Gus Dur terkenal dengan presiden modal dengkul, itu pun dengkulnya Amin Rais. Kira-kira gitu. Itu sangat terkenal. Walhasil sejarah Gus Dur dados presiden niki termasuk aliran politik perjuangan Ahlussunnah wal Jamaah sampai puncak. Gus Dur niku mandap saking mobil menuju pemilihan presiden secara tertutup di MPR. Jangankan duduk, jangankan jalan, turun dari mobil mawon dipapah. Masuk ke ruangan dipapah karena calon presiden harus berada di tempat saat pemilihan. Duduk susah harus dipapah. Wonten niku videone lan fotone wonten. Nanging alhamdulillah voting saingan kali Bu Mega, Gus Dur terpilih dados presiden dan alhamdulillah mboten dangu. Seminggu Gus Dur langsung sehat walafiat. Makanya nek pingin sehat nggih dados presiden mawon. Nggih napa nggih? Nah, singkat cerita, aliran air perjuangan politik Aswaja menika sampai 10 tahun bersama Pak SBY. Sampai 10 tahun bersama Pak Jokowi, insya Allah sampai 2024. 10 tahun bersama Pak SBY, Pak Alwi Shihab, Ketua Umum PKB, kula sekjene. Periode pertama Pak Alwi Shihab dados menteri. Saifullah Yusuf, Helmi Faisal Zaini, Lukman Edi, kula dados menteri zaman 10 tahun bersama Pak SBY. Aliran politik perjuangan Ahlussunnah wal Jamaah tersalurkan di zaman SBY selama 10 tahun. 10 tahun yang kedua bersama Pak Jokowi mengalir deras. Gara-gara kula kali Pak Jokowi akhirnya wonten Hari Santri Nasional, niku salah satunya. Produksi. Makanya kula wau disebut Panglima Santri niku kan mergo kula kali Pak Jokowi nggarap pengakuan sejarah perjuangan nasional tidak boleh ditutup-tutupi lagi. Fakta harus dibuka bahwa ulama-ulama adalah pendiri dan pejuang kemerdekaan. Niku zaman kula cilik sampai mahasiswa gak ada pelajaran bahasa pahlawan niku. Gak ada. Ya ada paling sak kalimat ngoten. Alhamdulillah niku mboten ringan. Wonten kajian, diskusi, kula ngangge pawai resolusi jihad dari Surabaya ke Jakarta jalan kaki supaya diyakini, diketahui dan dipastikan bahwa kontribusi ulama di dalam perjuangan kemerdekaan itu diakui dan alhamdulillah bersama Pak Jokowi diakui. Periode pertama kathah ingkang dados menteri wonten Hanif Dakhiri, kenal nggih Hanif Dakhiri. Wonten Pak Marwan Ja'far, wonten malih sapa? Imam Nahrawi. Niku periode yang pertama. Yang kedua wonten Gus Halim dados menteri, wonten Bu Ida Fauzia dados menteri, wonten Agus Suparmanto 1 tahun dados menteri, wonten malih niku Yakut dados menteri. Niku perjalanan 10 tahun niki. Nah, perjalanan menika termasuk bagian dari pengalaman. Nah, tugas kula lan PKB melanjutkan mata air perjalanan politik Ahlussunnah wal Jamaah ini 10 tahun pasca Pak Jokowi. Kita uji coba bersama Pak Prabowo, kita uji coba dengan Ganjar, kita uji coba dengan, tapi alhamdulillah takdiripun niki takdir ingkang nyata bahwa akhirnya
koalisi perubahan mendapatkan pilihan yang terbaik untuk Indonesia di masa yang akan datang. Amin. Niku macam-macam ceritane. Salah satu cerita yang dereng pernah kula critakaken nggih. Gus Fahmi niki tanggal 24 Gus Fahmi telepon kula. Gus niki kok kabar saking langit ngomongnya ngeten. Napa Gus? Paling lambat tanggal 27 sudah harus berpasangan dengan Anies. Niku tanggal 25. Kula padahal ngumpulkan DPW niku tanggal 28. Gus Fahmi bilang, pokoknya kalau enggak 27 bahaya. Akhirnya kula siasati, namanya juga politisi. Kula siasati, rapate tetap 28, niat gabungnya tanggal 27. Niku enak wong NU ngeten niku. Sing penting kan niate. Innamal a'malu. Lah kula diweden-wedeni kali Gus Fahmi, nek gak tanggal 27 bahaya iki. Padahal fakta bumine nek kecepetan ya bahaya. Akhirnya jalan tengah. Alhamdulillah. Singkat kata, aliran perjalanan mata air politik Ahlussunnah wal Jamaah menika harus mengalir terus, tidak boleh berhenti dan terus menjadi solusi dan pemecah masalah bangsa yang harus dihadapi di era manapun. Dan insya Allah, kula kalian Mas Anies niki konco lawas sami-sami teng UGM, tahu persis. Sama-sama penggerak mahasiswa, sama-sama pejuang demokrasi, sama-sama cita-cita perubahan niku mboten anyar niki, mboten sejak koalisi niki. Cita-cita perubahan niku sejak zaman sama-sama mahasiswa tahun 89, 86, 80-an lah sampai 90-an. Itu sama, perubahan. Pokoknya otoriter udah nggak bener, ganti demokrasi. Sejak itu kita bergerak sampai kemudian sama-sama di Jakarta. Mas Anies akademisi, saya tetap di dunia organisasi dan politik. Bagi tugas masing-masing berbagai, dia condong ke berbagai level, kita di sini akhirnya dipertemukan kembali. Jadi pertemuan saya dengan Mas Anies ini adalah rindu lama yang tak terbendung akhirnya bertemu dua santri yang sama-sama ingin perubahan dan perbaikan. Tapi wonten sing perlu tak ceritakan, soalnya wonten kader-kader ingkang taken niku. Gus Imin kok gelem dadi wapres. Padahal Gus Imin duwe partai, suarane akeh. Nah itu bab lama saya bilang. Ini sudah diskusi panjang lebar, memahami realitas sosial, memahami fakta-fakta perkembangan politik dan seterusnya. Akhirnya disepakati bahwa wis gak apa-apa saya cawapres, Mas Anies capres. Yang penting satu syarat, dui tunggal, dua menjadi satu, satu dalam satu kesatuan untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia yang berubah menjadi lebih baik. Singkat kata ngoten. Nah saat menika pertanyaannya perubahan menika dos pundi? Perubahan itu apa? Awalnya kula nggih rada ragu-ragu. Perubahan itu apa ya? Kira-kira soalnya usulan saking PKB niku bolak-balik kebangkitan. Enaknya koalisi itu ya namanya kebangkitan, sama sesuai dengan Nahdhah, kebangkitan bangsa, Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Ulama. Akhirnya diskusi terjadi dan sepakat pilihannya tetap koalisi perubahan. Nah perubahan menika sakjane nggih wonten temuane niku istikhoroe Gus Badawi, Kiai Badawi saking Kudus, Sekretaris Dewan Suro Jawa Tengah, pas umroh, kalau tanggal 29 pagi telepon, Gus teng pundi? Oh kula nembe umroh. Jenengan istikhoroe Gus. Napa niki maknane koalisi kok mulai condong ke Anies niku kira-kira Gusti Allah ngrestui napa mboten? Wis entenono petang jam tak istikhoroh. Ternyata 5 jam cakut telepon. Hasilnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Berubahlah kalian dari kerjasama tolong menolong dalam ismi wal udwan. Bergeserlah kamu pada tolong menolong dalam birri wat taqwa. Jangan berkoalisi dengan bir, tapi berkoalisilah dengan kebenaran dan takwa. Kira-kira ngoten. Itulah yang disebut berubah. Berubah. Akhirnya cocok dan alhamdulillah kula keliling ke Indonesia
Sambutannya luar biasa. Gairah saking ngandap niku Masya Allah. Seluruh Indonesia Timur kalau datengin, Indonesia Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, semuanya menginginkan apa yang disebut perubahan. Apa itu perubahan? Perubahan dari seluruh aspek yang selama ini menjadi jumut, mandek, stagnan. Kalau mau cerita 10 tahun kalian Pak SBY ini kok diskusi kita kali Pak SBY sudah soal bagaimana mandiri pangan, bagaimana kedaulatan pangan, mengurangi impor, syukur-syukur menghentikan total impor sampai swasembada. Zaman Pak Jokowi nggih ngoten. Nah ini semua kok masih tahapannya sama. Diskusinya kewenceng tapi kok perubahan tidak berarti. Ini berarti ada yang salah. Salah satu yang bisa kita evaluasi adalah kita harus berubah dalam segala hal. Cara kita berpikir, teori kerja politik dan pemerintahan, cara mengambil keputusan, berubah juga dalam mengambil cara-cara mengatasi dan memberi solusi keadaan. Oleh karena itu semua cara-cara yang lama sudah kita pelajari dan kita sudah menyiapkan. Dalam waktu singkat insya Allah kalau amin ini menang, kita akan rubah dari Indonesia yang bertahan menjadi negara pengimpor beras, insya Allah dalam waktu 5 tahun sudah menjadi pengekspor beras ke seluruh dunia. Corone gimana? Mangke nek terbatas mawon kula critani nggih dicontoh wong liya niku. Nah tonggo-tonggo kuwatir nyontoh corone. Intinya gampang niku. Yang dibutuhkan hanya 2 faktor. Faktor yang pertama taat, loyal, konsisten dengan konstitusi. Itu aja yang pertama. Yang kedua berubah cara kerja dan mengambil model penerapan pembangunan pertanian. Tidak bisa seperti selama ini, harus berubah. Saya nangkap suara-suara petani di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, di Lampung, di Aceh, semuanya membutuhkan perubahan. Dari situ saya semakin yakin, insya Allah dengan tema perubahan ini kita akan betul-betul berubah dan memperbaiki keadaan menjadi lebih baik dan lebih maju. Malah sekarang ini tagline-nya, temanya ini lebih maju, lebih adil. Kalau Mas Anies menemukan salah satu solusi misalnya infrastruktur diteruskan, bandara banyakin lagi, jalan tol banyakin lagi, tapi caranya dirubah. Bagaimana agar infrastruktur ini bukan saja dinikmati, tetapi juga menjadi investasi oleh seluruh rakyat yang terlibat di dalamnya. Sehingga kalau ada untung, rakyat juga mendapatkan untung. Semua aspek juga begitu. Aspek yang paling pokok dari perubahan adalah memasukkan cita-cita keadilan di dalam setiap kebijakan. Saat menikah sumber daya alam Indonesia yang kaya raya, bumi, air, dan seluruh yang ada di dalamnya ini, nikel, batu bara, emas, tembaga, mangaan, apalagi emas, semuanya itu sebetulnya kayanya minta ampun. Tinggal satu saja, unsur satu kata yang belum masuk, keadilan. NU sakmene gedene Pak, sakmene gedene NU, ngrasakno tambang sak sendoke gak ono. Jangankan meter, saya ngira PBNU ini pun gak ada tambang sak meter ngoten mawon. Ternyata enggak, sak sendok pun enggak. Untuk keadilan, keadilan. Kula sih mboten ado-ado ya. PBNU duwe tambang sak meter wis cukup. Lho kok cukup sak meter wong liyane ratusan hektar, ratusan ribu hektar sak meter. Ya sak meter gak apa-apa, tak keruk sampai tembus bumi sebelah sono. Apa doa ya? Guyon. Tapi serius bahwa aspek pemanfaatan sumber daya alam kalau dimanage dengan cara baru, perubahan dengan tata kelola yang baik, insya Allah akan lahir pelaku-pelaku bisnis dari kalangan nahdliyin yang kokoh dan mandiri serta berkontribusi bagi ekonomi secara merata dan berkeadilan. Amin. Itu contoh cara berubahnya. Belum lagi nanti bicara pendidikan.
Pendidikan tidak perlu lagi ada diskriminasi. Semua bisa mengakses pendidikan. Syaratnya satu, semua pendidikan harus bermutu dan berkualitas. Mas Anies ini memang takdirnya di dunia akademis. Nek kula takdirnya di dunia pondokan. Podo-podo pendidikan. Insya Allah tidak ada diskriminasi, semua guru di tingkat seluruh bangsa nasional ini. Guru apapun harus nomor satu mendapatkan kesejahteraan karena Mas Anies dan saya punya latar belakang pendidikan yang sama. Mau guru maden, mau guru negeri, mau guru swasta. Kalau ingin kemajuan pendidikan ini cepat, maka yang paling pokok di top up adalah kesejahteraan para pendidik kita. Kalau keliling teng Kalimantan, Indonesia lumayan. Jawa niki guru maden nonton sing 200 per bulan, 100. Di Kalimantan 50 Pak sebulan. Iku pun pengabdian kabeh. Nah ini contoh bahwa gimana mau melahirkan pendidikan yang maju kalau gurunya tidak sejahtera. Ini juga menjadi prioritas. Dan banyak hal sumber daya manusia yang sebetulnya luar biasa. Pengakuan terhadap pesantren yang bisa membangun karakter bangsa. Wes kalau tidak ada pesantren dan kiai-kiai yang jaga persatuan, remuk dari dulu Indonesia. Remuk dari dulu. Jenengan sedaya pasti menjadi pelaku lah. Zaman Indonesia digempur dan dirayu masuknya ISIS ke Indonesia, masih ingat gak? Itu kan bagaimana orang-orang kita tertarik ingin menjadi bagian dari pejuang ISIS dan macam-macam. Tapi kiai-kiai dalam waktu singkat nggak sampai 3 tahun menyapu semua pemahaman itu di hall-hallnya, di acara-acaranya, di semua kegiatan-kegiatan keagamaan, semuanya mengklarifikasi, menjetilkan, menjelaskan. Dalam waktu singkat alhamdulillah Indonesia sudah tidak tertarik lagi warga masyarakatnya dalam isu-isu yang bersifat ISIS dan teroris segala macam. Dan saya alhamdulillah sekarang berani menyatakan seluruh rakyat bangsa ini sudah sampai bangsa yang kuat karena apa? Mereka menghargai satu dengan yang lain secara baik-baik saja. Jadi kalau ada satu dengan yang lain nuduh intoleran, politik identitas, saya bisa sampaikan itu bohong. Karena pada dasarnya seluruh rakyat Indonesia hari ini semuanya sudah toleran dan tidak mudah diadu domba karena isu-isu SARA. Jadi kalau ada isu-isu itu hanya sebetulnya konsumen untuk saling menggebuki saja. Di bawah sangat toleran. Pertumbuhan tempat ibadah, pertumbuhan dinamika antar umat beragama, toleransi sudah final, sudah lulus, sudah selesai semua agenda itu. Kini saatnya kita berubah, tidak di situ lagi. Kita masuk wilayah yang lebih besar lagi. Agama harus menjadi kekuatan yang mendorong produktivitas umat dan masyarakat menjadi warga yang produktif di masa yang akan datang. Karena apa? Ini taruhannya besar. Indonesia dengan umat Islam terbanyak di dunia. Kalau maju cepat, makmur cepat, dalam waktu singkat bisa nolong saudara-saudaranya di berbagai negara di belahan dunia. Amin. Saya ini sengsara Afrika, sengsara nemen, Asia Selatan, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, sengsara nemen, Afrika Utara, Afrika Selatan, semuanya sengsara. Menyelesaikan internal hubungan antar agama saja belum selesai. Begitu juga Timur Tengah pada umumnya. Makanya wajib hukumnya Indonesia segera cepat baik maju, wajib hukumnya. Dan insya Allah, saya tadi barusan pulang dari senior saya waktu kuliah namanya Broto Seno. Saya tanya, menurut sampean, dia kan pendukung Pak Prabowo kemarin. Menurut sampean Amin ini menang apa enggak? Jawabannya itu menarik. Justru kalau Amin kalah itu mustahil. Ini Mas Broto Seno barusan. Kenapa mustahil saya bilang gitu? Mustahil, semua komponen ada di situ. Syaratnya cuma satu, kata Mas Broto Seno. Ngomong di media tadi. Saya ngomong ke media, ngomong semua wartawan ada. Syaratnya satu, cuma satu aja. Para pendukung Amin harus menyuarakan karakter dan cita-cita perubahan yang diusung oleh Amin secara merata di seluruh bangsa ini. Karena itu yang sebetulnya menjadi kerinduan semua kalangan.
Jadi orang seperti Mas Broto Seno ada yakin, apalagi jenengan dan kita semua. Insya Allah 100 kali lipat lebih yakin, amin, bakal menang 2024. Amin. Hadirin wal hadirat, para kiai, para ulama yang kawula muliakan, suaraku sampai entek nih keliling pun saulan niki. Ngamen golek suara nggih ngeten niki. Tapi sak sampune panggih panjenengan sedaya pun mboten ngamen malih. Tugas jenengan meyakinkan rakyat, insya Allah amin, maslahah manfaat bagi bangsa dan negara. Amin. Karena kula kali Mas Anies menika pun duet yang benar-benar mewakili dari seluruh kebutuhan untuk berubah menika. Duet santri. Ternyata kakek buyut saya itu Mbak Bisri kali kakek Mas Anies niku sama-sama basisnya di Surabaya. Abdul Rosyid Baswedan, AR Baswedan, kakek buyutnya Mas Anies, Mbak Bisri Samsuri, kakek buyut saya. Dua-duanya pejuang pengusir penjajah yang bermarkas di Surabaya. Kalau kakek buyut saya Mbak Bisri Samsuri menika komandan komando markas besar ulama yang menjadi pengendali dan pengorganisir pasukan ulama. Jadi kakek buyut saya, kakek buyut Mas Anies adalah tokoh-tokoh NKRI yang sudah membuktikan mengusir dan menghadirkan kemerdekaan buat bangsa kita. Maka tugas saya dan Mas Anies adalah menggelar karpet kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya terus ini insya Allah nih nek cara pondokan ini sanate insya Allah jelas. Mboten kangge kepentingan kita khususipun, tapi kepentingan karpet kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Nyuwun pandongane, nyuwun restune, nyuwun dukungane panjenengan sedaya. Sampun sak sampune pertemuan menika monggo insya Allah kita buktikan seperti yang diomongkan Mas Broto Seno tadi. Insya Allah Jogja pun akan menjadi pemenang, amin, di 2024. Mas Broto Seno ini sampai bilang, nek sampai amin kalah itu sing salah wong Islam. Ya kok wong salah wong Islam? Ya aku rapate Islam ae yakin kok. Nah, hadirin itu Komandan SAR nggih, Komandan SAR Yogyakarta nggih. Nggih. Hadirin hadirat sekalian ingkang kawula muliaken. Perubahan menika sesuai dengan keadaan saat menika. Semua sistem tata kelola pemerintahan dan kenegaraan itu biasanya 30 tahun mengalami dinamika dan masa koreksi. Pak Karno, Pak Harto 32 tahun. Sebetulnya Pak Harto menika pada saat usia sistem Orde Baru itu mau dikit mengevaluasi sedikit aja, membenahi, maka Pak Harto akan mengakhiri pemerintahannya dengan landing yang sangat husnul khotimah. Tapi sayangnya 32 tahun ini Pak Harto mengakhirinya tidak dengan melakukan evaluasi dan revitalisasi atau bahkan pembenahan sistemik. Akhirnya landingnya mboten husnul khotimah. Landingnya anten peristiwa 98, wonten apa pembunuhan, pemerkosaan, bakar-bakar, niku landingnya mboten sae, wonten penculikan dan seterusnya. Nah, demokrasi dan reformasi menika sak menika usianya sudah hampir 27 tahun. Tinggal 3 tahun. 3 tahun ini masanya evaluasi total. Kalau tidak dievaluasi kita akan digulung oleh sistem yang bobrok. Saniki korupsi kacau napa mboten? Korupsi merajalela napa mboten? Merajalela. Niki harus dievaluasi. KKN kathah napa mboten? Kathah. Ini harus ada yang mengevaluasi. Dan itu yang disebut sebagai perubahan. Nah, nikulah cita-cita perubahan menika ingkang bakal ndadosaken evaluasi sehingga insya Allah Pak Jokowi landingnya mengakhiri periode dengan husnul khotimah. Allahumma. Dan periode 10 tahun ini kita evaluasi menuju periode 10 tahun yang akan datang. Targetnya nggih nek kula pribadi nggih, targetnya 2026 niku pas 100 tahun Nahdlatul Ulama. Nah, kemarin 1 abad apa? Itu kemarin kan menuju 1 abad.
Satu abad yang sesungguhnya itu 2026. 2026 Nahdlatul Ulama konsolid, harus ngerti betul masalah yang dihadapi di tingkat pemerintahan negara. Jangan lagi kita hanya menjadi makelar. Nah, saya lanjutkan lagi. Pada 2026 Nahdlatul Ulama dengan usia emasnya 100 tahun. Di target berikutnya setelah NU emas, maka 2045 Indonesia emas, 100 tahun NKRI. Nah, dua target pribadi kula ini jelas. Insya Allah 2024 terjadi perubahan, maka kita akan sampai pada kemajuan Nahdliyin dan Nahdliyat yang memang mayoritas bangsa Indonesia, yang sampai hari ini masih dalam posisi sangat terbelakang dan jauh dari kemajuan yang sesungguhnya. Wong sakniki mondok gitu sik gudiken niku artinya gak maju-maju toh. Nggih napa nggih? Mboten usah napa pados legitimasi. Nek wis gudiken kan berarti sakti ya mboten nonton niku. Nek gudiken ya gudiken ngoten mawon. Niku sampai hari ini niki Yai wonten pondok pesantren teng Jakarta, meskipun Jakarta niku pinggiran mawon. Wonten pondok pesantren di Jakarta, santrine gudiken niku masih kathah. Saking nemene fasilitas yang sederhana. Niki sing salah sinten? Kiai mboten. Sing salah negara dan pemerintah yang tidak memberikan fasilitas yang memadai buat santri-santri untuk sehat. Gimana mau sehat? Banyune ae kanggo wudu tok ae wis mentek. Apa maneh nggo adus dan seterusnya dan seterusnya. Itulah namanya perubahan. Alhamdulillah 10 tahun bersama Pak Jokowi bisa hari santri, bisa bikin undang-undang santri, undang-undang pesantren, bisa bikin undang-undang desa. Undang-undang desa niku napa sih tujuannya? Kula kali kanca-kanca ndamel undang-undang desa niku tujuannya gampang kok. Duit 3.000 triliun sing dikelola kementerian niku ojo dipek dhewe nok dhuwur, rakyat kudu melok menikmati. Carane piye? Ya desa harus ikut mengelola dalam anggaran negara ini supaya dirasakan langsung. Syaratnya apa? Syaratnya wong desa, kepala desa tidak boleh korup seperti apa yang terjadi di beberapa kepemimpinan. Makanya kalau usul seluruh kader-kader NU dan pesantren mulai sekarang rebut kepala desa itu menjadi jabatan yang berkelas. Kenapa berkelas? Justru nek megang kepala desa itu insya Allah yang akan menyelamatkan anggaran negara supaya bisa betul-betul maslahah limaslahatil ammah, untuk kemaslahatan umum. Itu contoh-contoh perubahan-perubahan ini. Kalau niku nek cerita soal anggaran desa niku kira-kira niki udan. Duit 3.000 triliun niku udan. Harusnya air itu langsung ke bumi, gitu. Niku ada mampir genteng, mampir talang, sampai bumi mek karek 30%. Nyerep nang gentenge, nyerep nang talangi. Nah ini kita rubah. Ini yang disebut perubahan. Mulai dari mana? Hanya satu caranya, pegang pulpene presiden. Pengalokasian yang tepat, pengawasan yang memadai, mengerti betul hulu dan hilir masalah yang dihadapi. Kula mboten sombong, insya Allah kula kali Mas Anies ngertos dan betul-betul niat badhe membenahi niki. Mboten mergo sok tahu mboten. Kula dibanding Gus Yusuf, kenapa lebih berani kula nyalon presiden? Mergo Gus Yusuf dereng nate dados DPR. Ya mulai gubernur si Gus. Gubernur Jateng. Dados kula diberangkataken kali yai-yai kader NU teng Jawa Timur, istilahnya budal Gus. Niku kula di launching, napa istilahnya bahasa Jawa ini launching niku dilepas. Budal Gus. Kula berangkat teng Semarang, Jawa Tengah. Nok Semarang sudah wonten tulisan budal Gus. Kula GR tak kira wah kok Jawa Tengah mulai juga. Ternyata budal Gus, budal gubernur. Wah, temuanku di Pak Gus Yusuf iki. Melok-melok iki. Insya Allah pengalaman kula Mas Anies dados gubernur nate, dados menteri nate, dados rektor bolak-balik, dados penggerak guru di daerah terpencil biasa. Mas Anies niku mulai mencuat niku
mulai gadah program namanya Indonesia Mengajar, mengirimkan guru-guru ke seluruh Indonesia, anak-anak muda yang cerdas. Selain mengabdi ke masyarakat yang terjauh itu, juga mendidik anak-anak kita ini jadi pemimpin-pemimpin yang ngerti rakyat yang sesungguhnya sulitnya hidup. Jadi dua, satu mencerahkan pendidikan, yang kedua melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang mengerti rakyatnya. Nah itu wong koto-koto, nek wong NU gak perlu iku, wong NU uripe wis sengsara kecilik ya gak usah belajar sing soro. Gak usah belajar sengsara. Kula ngomong kali wong-wong Jakarta, wis wong NU gak usah mau urui urip sengsara, uripe ki lahir wis sengsara dul. Makanya awake dhewe kathah lahir. Wong NU itu kathah pimpinan. Semua lahir dari NU niku pimpinannya kathah-kathah. Ngergo kecil wis sengsara ngene akhirnya dadi pemimpin niku. Saking akeh pemimpin dibarisno angel niku kadang-kadang. Ya wis terlatih dadi pemimpin, nek nganggur gak gatel, nek nganggur gatel. Niki nek kula dados duet kali Mas Anies niku wong NU nek gatel tak selentiki kabeh. Jok gatel, baris. Insyaallah ijtima ulama, mayoritas ulama, kebanyakan ulama tetap satu barisan dalam politik Ahlussunnah wal Jamaah ingkang kita pimpin menika. Pokoknya beda pendapat biasa lah. Beda pendapat biasa. Saya mawon. Wong NU niku terkenalin apa? Gegeran akhire geran. Niku NU biasa iku. Nek Gus Yahya ngono, Gus Yakut petingkalan barno ae. Barno biasa iku biasa. Latihan dadi pemimpin. Biasa iku. Ora usah direken. Sing penting kita harus jaga ukhuwah nahdiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah. Joko kader warga kita sebaik-baiknya. Jangan berpecah belah. Kula nembe wangsul niku saking Purworejo, sowan Kiai Thaifur. Kiai Thaifur pesen 3. 1. Kalau kamu diserang orang tidak perlu menyerang balik. Jawab dengan kita puja dengan baik. Yang kedua, kalau kamu niat mengabdi untuk Allah, serahkan semua, kerja keras, semua serana Gusti Allah. Aku udah istikharah jawabannya Gusti Allah yang beresi kabeh. Ojo berarti Gusti Allah beresin terus sampean meneng ae yo gak. Maksudnya kerja tetep insya Allah ono dalan gak ono dalan yang penting menang. Niku Kiai Thaifur ngoten. Malah Kiai Thaifur ini kayaknya hasil istikharah saya itu perang. Apa itu perang? Ya ada pengorbanan, ada perjuangan, ada pengabdian, ada kesulitan. Tapi yang penting ujungnya, sampean senengane kan ujungnya tok. Napa ya? Ujungnya menang. Lah nek kader-kader napa saiki rada kurang ajar kabeh. Gak ngerti awalnya yang penting menange gitu. Iki. Jadi Gus Yusuf gak tahu legislatif moro-moro dadi gubernur gak apa-apa. Ngeten, Gus Yusuf niku kiai istimewa. Kiai istimewa. Kakek beliau bapak beliau, ayahanda beliau Kiai Khudori, mangku pesantren, ulama, jogo santri, ngawal santri, sekaligus berpolitik dan mengurus negaranya. Tidak pernah diam dan tidak pernah cuek terhadap negaranya. Niki persis kakek-kakek kula nggih ngoten. Kakek kula niku wonten kalih, Mbak Bisri kalih Mbak Wahab. Mbak Wahab niku enggak ada pesantren gede, santrine ewon. Mbak Wahab niku enggak ada adik. Adik ini sering dipasrahi ngurus pesantren. Mbak Wahab teng Jakarta nemui Bung Karno pulang pergi. Saking seringnya pulang pergi bojone niku 40. Sampai wonten cerita Mbak Wahab niku suatu hari ketemu tiang istri. Loh, sampean kok tahu kenal aku ya Mas? Terus pundi kula kan mantan istri jenengan. Niku saking playboy ini nggih. Nggih alhamdulillah anak turune nggih rada mboten. Botan. Nah, Mbak Wahab menika karena sering kali ke Jakarta, ketemu Bung Karno, ketemu
ngurus negara, wangsul-wangsul teng Jombang, kali adike ditegur, "Kang, sampean iku lho, gak tahu ngurusi agama, ngurusi ngaji gak tahu, santri dibarno. Ya iku lak urusanmu, wis terusno ae urusanmu. Kowe gak ngerti nek aku gak nang Jakarta awakmu guru mesti iso ngajar ngaji." Apa sebabnya? Aku kudu nglindungi pesantren ini dari gempuran orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dalam mengelola. Niku contohnya Kiai Khudori. Sakmenika diterusaken Gus Yusuf, santri ini tambah akeh, pondoke tambah maju, tapi PKB ini yo tambah maju nih Gus Yusuf. Dados nek dados gubernur mboten oleh iri jenengan. Jenengan nate ngurus napa gak jelas. Ngoten dados semua niku tergantung kerjane nggih. Nek kerjane temenan, nek pengabdiane temenan, insya Allah kita akan sampai perubahan ini terwujud dan terjadi di tanah air kita. Amin. Niki yang disebut sebagai perjuangan. Niki wingi pemerintah melonsing Hari Santri Nasional. Judulnya Jihad Santri. Jihad Santri Kejayaan Negeri. Niku Hari Santri tahun ini. Kula beda. Tema yang harus kita perjuangkan niku Hari Santri kali ini apa? Jihad Santri menggelar kesejahteraan untuk Pertiwi. Kejayaan niku mboten jelas. Sing jaya mek wong 100 wong dibanding 150 juta gak jaya blas iki. Nek mau konkret ngene santri apa? Jihad Santri kejayaan 150 juta warga negeri, itu baru benar. Jadi jihad santri menggelar kesejahteraan anak Pertiwi, itu yang benar. Nah balik Gus Yusuf wau, niki kula cerita kesaktian Gus Yusuf niki. Kula sangat bersyukur nggak ada pembimbing pendamping namanya Gus Yusuf niko. Niko sangat lengkap. Yang ngurus seniman, yang ngurus guru, yang ngurus santri, yang ngurus politik, yang ngurus presiden, yang ngurusi anaknya presiden barang. Niku koncone Gibran niki. Akrabe niki. Kula nek badhe ketemu Mas Gibran Solo niku, ya lewat Gus Yusuf, Gus aku mau ketemu Gibran. Ya wis tak teleponno. Berarti kan koncone iki ya. Minjamii gak bahaya ta? Yo gak blas wong iki koncone Gibran kabeh kok. Gak bahaya, gak bahaya. Kula niki koncone Pak Jokowi kula niki. Napa malih putrane? Gus Gibran niku. Nggih kan terus sokean Gus Yusuf to nggih? Nggih napa nggih? Nek jenengan silo kenemenan turunan wali kok gak dipercaya niku teman-teman. Nggih, ngoten nggih. Dados insyaallah nek kita kerja keras serius sungguh-sungguh niki mboten enteng. Terus iki Thaifur Purworejo niki jihad. Monggo. Jihad niki kula maknai kalih. Nek niki sukses, amin insyaallah 3 generasi politik Ahlussunnah wal Jamaah aman sentosa. Anak kula aman, putu kula aman. Anak panjenengan aman, putu panjenengan sedaya aman. Nek mboten wis hanya orang kaya sajalah yang bisa memimpin negeri ini. Wong melarat kayak Gus Yusuf kali kula gak ono nggon. Tapi kula mboten melarat. Kula nggadah panjenengan sedaya ingkang insyaallah saged dampingi mengabdi bersama kula merubah Indonesia menjadi lebih baik. Amin. Matur nuwun sedaya rawuhipun merelakan seluruh kegiatan di luar, kali keluarga, kali kegiatan sakit kempal teng mriki. Panggenan matur nuwun Gus Fahmi, matur nuwun Gus Rifki saged kempal sedaya menika wonten nilaine. Insyaallah sedaya ingkang kita kerjakan 4 bulan ke depan investasi buat anak cucu kita 2-3 generasi. 3 generasi politik Ahlussunnah wal Jamaah terselamatkan dan tetap akan bisa memimpin republik ini sebagai pewaris dari kakek-kakek buyut kita yang telah bersusah payah melahirkan negeri kita. Insyaallah izul Islam wal muslimin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sangat, mugi-mugi sedaya ikhtiar kita menika menjadi bagian dari jalan panjang yang telah dirintis dan akan kita rintis untuk 3 generasi yang akan datang.
Kita berubah sistem niku kalau ketemu caleg-caleg niku melas kalau ndelok caleg niku. Melas saking stres niku wonten wong 5 dipidatoni, pilihlah saya mek 5 ae. Pidatone nang ngarepe wong 5 kaya wong 3.000. Wau teng UGM pertemuan aktivis tahun 80 90 lengkap. Oh enak diskusi macam-macam, tiba-tiba wonten caleg maju. Perkenalkan, saya caleg PKB. Lah, sapa sing ngundang kon aku. Iki pertemuan aktivis untuk caleg dul aku. Terus ceramah, pilihlah saya. Lah iki mek wong titik nek ngomong mau ngakeh kono lho. Ya mboten napa-napa. Kula ngesakaken mergo napa? Hari ini politik kita terlalu mahal. Saking mahalnya caleg-caleg masakin niku bahaya nih. Minal fuqara wal masakin niku bahaya. Kita harus rubah sistem ini agar yang fuqara wal masakin tetap bisa terpilih tanpa harus keluar biaya kekakean kayak ngeten iki. Amin. Niki sistemnya harus dirubah. Sing iso ngrobah mek presiden kali wapres. Nek jenengan pengin caleg-caleg nek pengin berubah sistemnya supaya murah, berkompetisi dengan sehat, ya harus dirubah sistemnya. Sing iso ngrobah ya presiden atau wakil presiden. Nek pengin rubah sistem ini lebih mudah, lebih murah, caranya gampang, menangkan amin 2024 insya Allah sistemnya baik. Niki mboten ngecap, mboten ngomong ngawur. Track record kula kali Mas Anies saged dicek. Mas Anies dituduh radikal macam-macam. Mumpun percaya niku gawenane minal yamin wal yasar. Niki gawenane wong yasar-yasar niku. Gawenan kabeh niku. Tidak ada radikal. Saya ditanya sama kiai-kiai Jawa Timur, niku gimana Jakarta? Jakarta kiainya kok keras-keras kabeh yo. Ya wajar lah, rakyat Jakarta itu uripe sengsara, masak petak, uripe sengsara, hasilan pas-pasan, urip apa jenengan nek pirsa tiyang Jakarta niku melas-melas. Kecuali sing sugih nggih sugih, sing omahe cilik-cilik niku uripe memang panas. Hiburan satu-satunya niku dengerin ceramah keras. Loh, saestu niku. Loh, mau balik Jogja, ceramah teng Jakarta enggak payu. Mau balik kok lemes. Teng Jakarta niku mau balik sing kelaku niku nggih sing wah. Niku hiburan. Payu. Kula nek rada keras nggih payu teng mriku. Tapi mau balik Jogja di orang Jakarta enggak payu. Kata orang-orang Jakarta, gue hidup udah sengsara, dapat mau balik lemes begini. Nah, niku ruang Jakarta niku nek gak keras gak payu. Makanya keras-keras. Lah wis uripe sengsara mok larang keras pisan ya tambah sakno to. Nah niku jadi ndak ada keras-kerasan itu. Selagi ada Muhaimin dan PKB, semua tetap tawasud, jalan tengah yang iktidal. Apa istilahnya? Wasatiyah. Wasatiyah, jalan tengah. La syarqiyah wala warbiyah, tidak kanan maupun kiri, jalan tengah. Muga-muga wau Gus Yusuf sudah bongkak itu. Kalau ibarat speedometer niku, speedometer mobil niku kalau nggak kiri kanan. Ini bukan speedometer, ini timbangan. Timbangan niku tetap lurus, ongkone tergantung manganmu akeh apa titik. Nek manganmu akeh ya bental kanan, nek manganmu titik ya kiri. Itu PKB dan kita itu timbangan. Tapi nek wong liya mungkin speedometer ngiri atau nganan. Nah awake dhewe niki timbangan. Insyaallah jalan wasatiyah lah yang akan menjadi solusi bagi Indonesia di masa yang akan datang. Amin. Pangestunipun pantunganipun nyuwun sangat sawangsule saking mriki sami sedaya mempengaruhi anak famili keluarga kanan kiri kader-kader anak buah monggo dipengaruhi sedaya niki jihad insyaallah 2024 saene bangsa negara tergantung kemenangan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sangat Gus Rifki, matur sunat Gus Fahmi dan sedaya kiai-kiai ingkang rawuh. Mugia ikhtiar kita niki menjadi bagian dari ladang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saged dados kita investasi duniawi maupun investasi ukhrawi. Amin. Ngapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.